Mhm. Apakah, ketika nanti kan kita, sebelum kerajaan 1000 tahun, kalau kita baca apa di Matius apa di Lukas saya lupa, itu ada pembangunan, Bait Allah sebelum kedatangan, Yesus Kristus ya. Itu, apakah itu memang, itu sebuah nubuatan dan itu akan dilakukan oleh bangsa Israel saat ini? Itu aja Pak Paulus. Iya, lalu bait suci yang ketiga itu nggak ada, ya. Orang Yahudi tidak, eee, untuk membangun bait suci yang ketiga itu, ya, tidak perlu dan tidak terlalu berambisi. Kalau sampai hari ini ada bilang persiapan-persiapan segala macam, itu saya sudah tanya sama orang Yahudi ya, mereka tidak ada proyek-proyek seperti itu. Ah, nanti bulan Mei ini kan saya di Israel ya, nanti saya datang ya, nanti saya wawancara. Nah, lalu di Alkitab kita ada nggak bait suci ketiga? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang namanya bait suci ketiga itu ini loh, lihat ya, lihat di Wahyu 4. Oh salah, Wahyu 11 ya, Wahyu 11. Lihat ya, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, kecuali ini ya pelatarannya. Padahal ketika Yohanes mendapat penglihatan ini, bait suci di Yerusalem sudah dihancurkan tahun 70. Ini kan tahun 90 Masehi. Bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi. Jadi apakah bait suci yang mana ini? Itu adalah bait suci rohani, ya. Di mana itu? Kecualikan pelataran. Nah, aduh, kecualikan pelataran ya. Sebelah luar. Jangan kamu gini karena ia diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, salah satunya Masjidil Al-Aqsa. Masjidil Al-Aqsa itu bukan di atas bait suci. Jadi kalau sampai orang Israel pun mendirikan bait suci sekarang, itu tidak akan mengganggu Masjidil Al-Aqsa. Nggak perlu mengganggu. Karena Masjidil Al-Aqsa itu ada di pelataran bait suci. Dan orang Arab tahu, makanya udah nggak ribut lagi. Nggak perlu Masjidil Al-Aqsa itu dirontokkan untuk membangun bait suci. Ya, nah itu. Lihat, sekarang Wahyu ke 21. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah. Kemah Allah, ya kan? Kemah Allah kan ini apa? Bait suci, tabernakel kan? Ada di tengah-tengah manusia, ia kan diam bersama-sama dengan mereka. Siapakah bait suci? Tuhan Yesus kan? Nih, sebentar ya. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci, demikian juga anak domba itu. Yesus itulah bait suci. Kita adalah batu-batunya yang dibangun itu. Kitalah bait suci. Kitalah bait suci yang ketiga. Ukurlah bagian luarnya, bagian dalamnya kita bait suci. Bagian luarnya. Balik ya, Wahyu 11. Ukurlah bagian luarnya. Ya, makna hurufiahnya tadi
Masjidil Al-Aqsa itu tidak dibangun di atas bait suci, ya, tapi di halaman. Ukurlah bagian luarnya. Kita ini bait suci, tapi bagian luar yang di luar orang-orang di luar bait suci kita ini bait suci kan, kita ini gereja, kita ini bait suci. Di luar kita akan diinjak-injak selama 1260 hari. Ya, 2 saksiku akan berkabung, ya. Mereka bernubuat dan berkabung. 2 saksiku siapa? Orang Yahudi dan orang Kristen. Dua-duanya ini musuhnya Islam. Ya, dua-duanya ini musuhnya Islam, musuhnya antikristus. Ini kan antikristus Islam. Yahudi dan Kristen, ya, bunuhlah orang-orang Yahudi dan Kristen. Ya, kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, yaitu orang-orang yang di luar Yesus. Ia diberikan kepada bangsa lain dan injak-injak oleh antikristus ini. Ya, Islam itu akan menginjak-injak seluruh dunia nanti di akhir zaman. Kemudian akan dikalahkan oleh Yesus dengan hembusan nafas Yesus, ya. Ya, antikristus atau Islam ini akan dikalahkan oleh hembusan nafas Yesus. Ada di mana? 2 Tesalonika 2 ayat 4, ya. 2 Tesalonika 2 ayat ini, ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu ya, Pak Renhat.